Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW dimulai dengan serangkaian peristiwa goib yang sangat luar biasa dan menggetarkan seluruh jazirah Arab saat itu. Alam semesta seolah-olah bersiap menyambut kedatangan seorang manusia paling mulia yang akan mengubah garis sejarah peradaban manusia untuk selamanya. Saat beliau lahir, singgasana Kaisar Persia di Madain berguncang hebat, hingga 14 pilar utamanya runtuh berkeping-keping menjadi debu yang berterbangan. Api abadi kaum Majusi yang telah menyala selama 1000 tahun tanpa pernah padam, tiba-tiba mati seketika, sebagai tanda runtuhnya kemusyrikan di bumi. Aminah, sang ibunda tercinta, merasakan sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar dari rahimnya hingga menyinari istana-istana megah di negeri Syam. Kelahiran ini bukan sekedar kelahiran seorang bayi manusia biasa, melainkan terbitnya matahari kebenaran yang akan menghapus kegelapan jahiliyah dari hati setiap manusia. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena sang ayahanda Abdullah telah wafat saat melakukan perjalanan dagang ke Madinah sebelum putra tercintanya lahir ke dunia. Meskipun lahir tanpa perlindungan seorang ayah secara fisik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjadi penjamin dan pelindung utama bagi setiap langkah kecilnya. Masa kecil beliau dihabiskan di padang pasir yang sangat luas bersama Halimah As-Sa'diyah untuk mendapatkan udara yang bersih dan bahasa yang murni. Keberkahan mulai menyelimuti keluarga Halimah sejak pertama kali mereka menggendong bayi Muhammad yang penuh dengan rahasia keagungan dan kemuliaan dari langit. Kambing-kambing yang tadinya kurus kering, tiba-tiba menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang sangat melimpah untuk mencukupi kebutuhan seluruh keluarga di dusun itu. Halimah menyadari bahwa anak yang ia asuh bukanlah anak sembarangan, melainkan pembawa kunci keberuntungan yang dikirimkan langsung oleh sang penguasa alam semesta. Ada sebuah peristiwa misterius saat dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan dari segala noktah hitam yang menjadi sumber keburukan manusia. Hati beliau dicuci dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana emas yang sangat indah, sebagai persiapan ruhani sebelum menerima beban risalah yang berat. Inilah bocoran rahasia, bagaimana seorang pemuda yatim piatu bisa tumbuh dengan akhlak yang sangat sempurna, tanpa ada satupun cacat di dalam pribadinya. Beliau dipersiapkan secara sistematis oleh malaikat-malaikat Tuhan, agar memiliki ketahanan mental dan kejernihan jiwa yang tidak tertandingi oleh siapapun juga di dunia. Beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan memiliki integritas yang sangat tinggi di mata seluruh penduduk Mekah. Beliau tidak pernah ikut dalam pesta-pesta jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, karena selalu ada penjagaan gaib yang menghalangi langkah beliau untuk berbuat salah. Setiap perkataan yang keluar dari lisan beliau adalah kebenaran yang mutlak, sehingga orang-orang memberikan julukan Al-Amin atau orang yang sangat terpercaya. Kejujuran ini menjadi modal utama beliau saat mulai terjun ke dunia perdagangan internasional, melintasi padang pasir yang sangat luas menuju negeri Syam. Dalam perjalanan dagang tersebut, seorang rahib bernama Bahira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad muda yang saat itu masih berusia belasan tahun. Bahira melihat awan yang selalu menaungi langkah beliau dari terik matahari, serta pohon-pohon yang seolah-olah merunduk, memberikan penghormatan saat beliau lewat di bawahnya. Rahib itu segera memperingatkan sang paman Abu Talib agar menjaga keponakannya dengan sangat ketat, karena musuh-musuh akan selalu mengintai nyawa sang pembawa wahyu. Ini adalah rahasia perjalanan yang jarang diceritakan secara mendetail, bagaimana alam semesta sebenarnya sudah mengenali nabi mereka jauh sebelum wahyu pertama turun. Kecemerlangan akhlak beliau menarik hati seorang janda mulia dan kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid, yang sangat mengagumi kejujuran beliau dalam berbisnis. Meskipun memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, namun pernikahan mereka menjadi simbol cinta yang paling suci dan paling kuat dalam sejarah umat Islam. Khadijah bukan hanya seorang istri, melainkan pendukung utama yang memberikan seluruh harta dan jiwanya demi kelancaran dakwah sang suami tercinta di kemudian hari. Dari pernikahan inilah lahir putra-putri yang mulia, yang akan meneruskan garis keturunan Nabi hingga sampai ke tangan kita saat ini, melalui sejarah yang panjang. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sering menghabiskan waktu untuk berkhalwat atau menyendiri di dalam gua Hira yang terletak di puncak bukit yang sunyi.
beliau merenungkan kerusakan moral masyarakat Mekah dan mencari jawaban atas segala penderitaan yang dialami oleh kaum yang lemah dan tertindas saat itu. Pencarian spiritual ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi dan tidak pernah puas dengan kondisi dunia yang penuh dengan kezaliman. Di dalam kegelapan gua yang sepi itulah, takdir besar dunia sedang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril yang akan segera turun membawa wahyu. Saat berusia 40 tahun, keajaiban yang paling agung terjadi di dalam Gua Hira ketika malaikat Jibril datang membawa perintah untuk membaca. Peristiwa ini sangat mencekam, hingga tubuh Nabi Muhammad SAW bergetar hebat karena dahsyatnya energi wahyu yang baru pertama kali menyentuh ruh manusia pilihan. Iqra atau bacalah menjadi kalimat pembuka yang akan meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan palsu dan memulai era baru ilmu pengetahuan yang berdasarkan tauhid. Beliau pulang dengan penuh ketakutan, namun ditenangkan oleh Khadijah yang meyakini bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang selalu berbuat baik. Dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dan sahabat dekat untuk menghindari gejolak besar dari para penguasa Quraisy yang sangat angkuh. Rumah Arkam bin Abil Arkam menjadi pusat pendidikan rahasia di mana para sahabat pertama ditempa dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah dan menyentuh hati. Bocoran sejarah menunjukkan bahwa kekuatan dakwah Nabi terletak pada kemampuannya menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam dari setiap orang yang ditemuinya secara pribadi. Satu persatu, tokoh-tokoh penting mulai memeluk Islam karena melihat kebenaran yang terpancar dari wajah dan perilaku Nabi yang sangat lembut namun tetap tegas. Ketika perintah untuk berdakwah secara terang-terangan turun, badai penindasan mulai melanda umat Islam yang masih sangat sedikit jumlahnya dan sangat lemah posisinya. Bilal bin Robah disiksa di bawah terik matahari, dan keluarga Sumayyah menjadi syuhada pertama yang mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keimanan yang sangat mahal harganya. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak luput dari hinaan dan lemparan batu, namun beliau justru mendoakan agar kaumnya diberikan hidayah oleh Allah Sang Maha Pengampun. Kesabaran beliau dalam menghadapi ujian ini adalah pelajaran tingkat tinggi bagi siapapun yang ingin memperjuangkan kebenaran di tengah masyarakat yang sedang sakit. Puncak penderitaan terjadi saat masa pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib, di mana umat Islam dilarang bertransaksi dan menikah hingga mereka menderita kelaparan. Namun di balik penderitaan fisik tersebut, hubungan antara Nabi dengan para sahabatnya justru semakin menguat dan menjadi sebuah ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Banyak mujizat terjadi selama masa sulit ini, seperti jari-jari Nabi yang mengeluarkan air untuk minum para sahabat yang sedang kehausan di tengah padang pasir. Ini adalah masa penggemblenan mental agar umat Islam siap memikul tanggung jawab besar untuk memimpin dunia setelah masa penindasan di Makkah berakhir nanti. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Nabi mengalami tahun kesedihan yang sangat mendalam. Namun, Allah segera memberikan pelipur lara yang sangat luar biasa. Peristiwa Isra Miraj terjadi, di mana Nabi diperjalankan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Beliau melihat keajaiban-keajaiban surga dan neraka, serta menerima perintah sholat 5 waktu sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Perjalanan ini melampaui logika manusia saat itu, namun menjadi bukti keagungan kekuasaan Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu yang fana. Situasi di Makkah semakin tidak kondusif bagi dakwah, sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah menuju kota Yastrib yang nantinya bernama Madinah. Beliau sendiri melakukan perjalanan hijrah yang penuh dengan intrik pengejaran oleh para pembunuh bayaran yang sudah mengepung rumah beliau di malam hari. Ali bin Abi Thalib dengan berani menggantikan posisi tidur Nabi untuk mengelabui musuh, sementara Nabi keluar rumah dengan perlindungan gaib dari Allah SWT. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Thur, di mana sarang laba-laba dan burung merpati menjadi tentara Tuhan untuk menipu mata para pengejar. Kedatangan Nabi di Madinah disambut dengan tangisan bahagia dan lagu-lagu pujian dari kaum Ansar yang telah lama merindukan kehadiran Sang Penyelamat. Madinah menjadi laboratorium pertama penerapan tatanan masyarakat yang berdasarkan keadilan sosial dan persamaan derajat antara sesama hamba Tuhan yang mulia.
Beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat, serta mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam sebuah ikatan yang lebih kuat dari darah. Inilah awal mula berdirinya negara Islam yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta melalui sistem kepemimpinan yang sangat jujur dan amanah. Bocoran penting dari masa ini adalah bagaimana Nabi mampu menyatukan berbagai suku yang selama ratusan tahun selalu terlibat dalam perang saudara yang kejam. Piagam Madinah menjadi konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk kota tersebut. Kepemimpinan Nabi bukan berdasarkan kekuatan militer semata, melainkan berdasarkan kasih sayang dan keteladanan yang sangat memukau bagi kawan maupun lawan. Madinah berubah menjadi kota bercahaya yang menjadi kiblat peradaban baru, di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas berjalan beriringan dengan sangat harmonis.